Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdih. Wa na'udzu billahi ta'ala min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu salatan daimaini mutalazimaini ala habibina wa qudwatina Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladhi addal amanah wa ballagar risalah wa nasaha lil ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih. Rabbana asrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Usikum bi nafsi wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan fi suratin ukhra, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadisihi syarif, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Amma ba'du. Kaum muslimin, sedang jemaah Jumat yang Allah muliakan, tidak ada kata yang pantas kita lafazkan dari lisan kita melainkan kalimat puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Rabb yang telah menggerakkan hati kita, Rabb yang telah memberikan segala kenikmatan kepada kita, Rabb yang telah mengkurniakan kepada kita segala fasilitas-fasilitas yang kita rasakan di dunia ini, Rabb yang telah memudahkan segala urusan kita, Rabb yang telah mengatur segala urusan-urusan dunia ini. Maka oleh karena itu kaum muslimin yang Allah muliakan, kita puji Allah, kita sanjung Allah, kita besarkan Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan kita yang hadir di tempat yang mulia ini digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam golongan hamba yang pandai bersyukur kepadanya. Salawat beserta salam buat junjungan kita, teladan kita, idola kita, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah berhasil membawa umat ini dari alam kegelapan menuju alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan, dari alam yang penuh kebiadaban menuju alam yang penuh peradaban, sebagaimana yang kita rasakan pada kesempatan yang mulia ini. Kaum muslimin, sedang jemaah Jumat yang Allah muliakan, di sini khatib tidak lupa menyampaikan pesan Allah Subhanahu wa taala dan juga pesan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita umat yang beliau senantiasa cintai, untuk kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Karena iman dan takwa inilah kita akan dimuliakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena iman dan takwa inilah kita akan bahagia hidup di dunia, bahagia hidup di akhirat. Dari mimbar yang mulia ini, khatib mengajak kepada kita semua di bulan yang penuh berkah ini
di kesempatan yang mulia ini, di hari yang paling mulia ini, mari kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita menjadi hamba-hamba yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah? Laksanakan segala perintah-perintah Allah, jauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Imtisalu awamirillah wajtinabu nawahillah. Melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, sedang jemaah Jumat yang Allah muliakan, dalam kehidupan kita, cerminan diri kita bisa kita lihat dari hati kita. Bagaimana hati seorang muslim itu baik, maka otomatis seluruh tubuhnya akan menjadi baik. Maka kita harus berusaha bagaimana kita membersihkan jiwa kita ini. Betapa banyak hari ini kita melihat orang-orang yang hanya fokus kepada fisiknya saja, kepada lahirnya saja, tetapi dia tidak perhatian kepada batinnya, kepada hatinya. Maka inilah yang terjadi pada saat ini kaum muslimin yang Allah muliakan. Tidak ada lagi rasa kasih sayang. Ada sifat sombong pada diri seseorang yang dia hanya menampakkan fisiknya saja. Kita lihat tontonan-tontonan kita hari ini, coba perhatikan, hanya dunia yang dilihatkan kepada kita. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala inna fil jasadi mudghah, idza saluhat saluhal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wahya qalb." Ketahuilah, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya pada diri kita manusia ini ada segumpal darah. Apabila segumpal darah itu baik, maka baiklah seluruh tubuh kita. Tetapi sebaliknya, wa iza fasadat, apabila segumpal darah itu kotor, apabila segumpal darah itu rusak, maka otomatis seluruh tubuh kita akan menjadi kotor, seluruh tubuh kita akan menjadi rusak. Apa segumpal darah itu? Yaitu hati. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang Allah muliakan, dan sekarang kita berada di bulan yang penuh berkah, bulan Ramadan, yang mana makna Ramadan itu arti mengkikis, membakar, menghabiskan, meniadakan. Apa yang kita bakar? Segala macam-macam penyakit hati yang ada pada diri kita. Dalam kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Al-Ghazali, di situ disebutkan penyakit-penyakit hati. Di antara penyakit itu apa? Ego, merasa menang sendiri, merasa benar sendiri, iri, hasad, sombong, dan lain sebagainya. Maka di Ramadan ini, kesempatan yang mulia inilah kaum muslimin yang Allah muliakan, kita bakar, kita kikis, kita habiskan penyakit-penyakit hati yang ada di badan kita ini. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya beliau mengatakan, "Inna hadhil qulub tasda' kama yasda'ul hadid iza asabahul ma." Sesungguhnya hati-hati ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tasda', dia bisa berkarat sebagaimana besi bisa berkarat ketika besi itu terkena oleh air. Qila ya Rasulullah, wa ma jila'uha? Kemudian sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, apa obat penyakit hati itu ya Rasul? Bagaimana cara hati ini supaya tidak berkarat ya Rasul? Hati ketika berkarat, apa tanda hati itu berkarat? Ketika kita melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu maksiat yang kita kerjakan, maka akan timbul tetesan noda hitam di hati kita. Semakin banyak kita melakukan maksiat kepada Allah, maka hati ini akan tertutup sehingga hati ini malas untuk melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang Allah muliakan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan obat hati supaya hati kita ini bening, supaya hati kita ini bersih, sehingga kita nikmat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada di antara kita kaum muslimin berat untuk kita melakukan ketaatan kepada Allah, berat untuk kita melakukan berbagai perintah-perintah Allah, maka pertanda hati kita lagi kotor. Nikmat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Qila ya Rasulullah, wa ma jila'uha? Ya Rasulullah, apa obat hati itu ya Rasulullah? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
aksiru min zikril maut wa tilawatil Quran, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada dua kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam obat penyakit hati itu. Yang pertama, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Obat penyakit hati itu yaitu memperbanyak kita mengingat kematian. Aksiru min zikril maut, perbanyak mengingat kematian. Kaum muslimin sedang Jumat yang Allah muliakan, kenapa kita diperintahkan untuk mengingat kematian? Supaya kita sadar, supaya kita paham hakikat kehidupan kita ini. Kita di dunia ini tidak selamanya. Kita di dunia ini hanya singgah sementara saja. Kita di dunia ini bukan tujuan hidup kita. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita untuk kita mengingat kematian, akan kita sadar bahwasanya kehidupan kita bukan hanya di dunia ini saja. Silakan kita mencari keutamaan Allah di dunia ini, silakan. Tapi jangan sampai kita lupa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita lupa akan hakikat kehidupan kita ini. Silahkan kita bekerja dengan luar biasa, silahkan. Tapi jangan sampai kita lupa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita akan mengakhiri segala kehidupan kita di dunia ini. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu memberikan motivasi kepada kita. Jangan sampai kita lupa, jangan sampai kita lalai, jangan sampai kita tergiur dengan kehidupan dunia yang begitu menggoda. Betapa banyak kita lihat orang yang dia berjam-jam bekerja sanggup, tapi hanya meluangkan waktunya hanya 5 menit mengerjakan perintah Allah, solat mereka berat. Ngapain kita bekerja? Ngapain kita mati-mati mengejar dunia ini? Yang mana dunia ini akan kita tinggalkan. Oleh karena itu kaum muslimin yang Allah muliakan, inilah cara mengobati hati kita. Ketika kita lalai, ketika kita bergelimang dengan dosa, ketika kita bergelimang dengan maksiat, ingat kita akan mati. Bagaimana nanti pertanggungjawaban kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadisnya, ada 3 kemuliaan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikan kepada orang-orang yang banyak dia mengingat kematian. Yang pertama, ukrima bi salasati asya. Allah berikan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan 3 kemuliaan yang Allah subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang aksir min zikril maut, yang banyak mengingat kematian. Yang pertama, wa ta'jilu taubah. Orang yang mengingat kematian, kaum muslimin yang Allah muliakan, dia akan segera melakukan taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kembali kepada Allah. Allah merasa senang, Allah merasa bahagia ketika seorang hambanya bergelimang dengan noda dan dosa dengan maksiat, kemudian dia datang kepada Allah, bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dibandingkan seorang hamba yang taat kepada Allah tapi dia sombong. Kaum muslimin yang Allah muliakan, Allah bangga, Allah senang, Allah cinta kepada orang-orang yang bertaubat kepada Allah. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai hamba-hambanya yang bertaubat dan mencintai hamba-hambanya yang selalu membersihkan dirinya. Kita ini manusia. Dikatakan manusia karena kita pelupa. Al-insan mahalul khata' wa nisyan. Manusia itu tempat bersalah dan tempat lupa. Maka wajar ketika kita bersalah. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingatkan kepada kita, kullu bani adam khata' wa khairu khata'un at-tawwabun. Setiap anak cucu Adam pernah melakukan maksiat, pernah berdosa. Tetapi sebaik-baik orang yang berdosa, kata Rasul, adalah orang yang segera bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah engkau kepada Allah dengan sebenar-benar taubat. Dan kita tidak tahu kaum muslimin kapan ajal datang menjemput kita. Dan kita bermohon kepada Allah ketika maut datang kepada kita, kita dalam keadaan taat kepada Allah, kita dalam keadaan sujud, kita dalam keadaan tilawatil Quran, kita dalam keadaan melakukan ketaatan kepada Allah dan berlindung kita kepada Allah. Jangan sampai nanti ketika malaikat maut datang menjemput kita, kita dalam maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mati dalam keadaan su'ul khatimah. Na'udzubillahi min zalik. Yang kedua kaum muslimin yang Allah muliakan,
kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang banyak kematian adalah qanaatul qalbi, ketenangan jiwa, ketenangan batin, kebahagiaan yang hakiki yang kita rasakan. Ngapain kita mengejar dunia? Ngapain kita sibuk dengan dunia? Tapi kalau hati kita gersang, kalau hati kita kering, kita merasakan kekhawatiran, kecemasan yang luar biasa, apa gunanya dunia ini semua? Kaum muslimin yang Allah muliakan, ketenangan batin inilah sangat mahal nilainya. Dari mana kita mendapatkan ketenangan batin? Bukan dari dunia, dari taat kita kepada Allah, dari kedekatan diri kita kepada Allah, dari kita membantu saudara-saudara kita, dari kita mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka akan terasa ketenangan jiwa, ketenangan batin yang luar biasa pada diri kita. Dan ini orang banyak mencari ketenangan batin itu dengan dunia dan dia tidak mendapatkan apa-apa. Yang ketiga, kaum muslimin yang Allah muliakan, kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang banyak kematian adalah nasatul ibadah, yaitu mereka rajin melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, rajin melakukan ketaatan kepada Allah. Kita sadar dunia ini sementara, perjalanan kita begitu panjang menuju Allah Subhanahu wa taala, maka kita sebagai orang yang cerdas, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas, kata baginda Rasul, adalah orang yang selalu introspeksi diri dan mempersiapkan kehidupan untuk kematiannya. Rajinlah beribadah, apalagi di bulan suci Ramadan. Perbanyak ketaatan kita kepada Allah, perbanyak amal soleh kita kepada Allah. Inilah bekal kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, kaum muslimin yang Allah muliakan, obat penyakit hati itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pertama tadi banyak mengingat kematian, yang kedua adalah tilawatil Quran, baca Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quran. Maka ini kesempatan bagi kita kaum muslimin untuk kita membaca Al-Quran di bulan yang penuh berkah ini, bulan Al-Quran ini. Kalau seandainya di bulan Al-Quran ini, di bulan Ramadan ini, kita juga tak mau membaca Al-Quran, besar harapan, kecil kemungkinan kita akan malas untuk membaca Al-Quran di luar bulan suci Ramadan. Di bulan Ramadan saja, bulan diturunkannya Al-Quran, kita masih enggan, kita masih malas, kita tidak mau membaca Al-Quran, apalagi di bulan-bulan yang lainnya. Perbanyak baca Al-Quran. Apa kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Zadul Ma'ad? Al-Quran huwa shifa'ut tam min adwa'il qalbiyah wal badaniyah, min adwa'i dunya wal akhirah. Al-Quran itu adalah obat yang paling sempurna untuk penyakit hati dan penyakit zahir. Al-Quran itu adalah obat yang paling sempurna untuk kita menggapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.